baru nggak hanya unik di Indonesia, di seluruh dunia, Pak. Karena pertumbuhan ekonomi itu menciptakan lapangan kerja, tapi informal, Pak. 80% dari lapangan kerja yang tercipta tahun 2019 sampai 2024 itu informal, Pak. Dan upahnya itu sekitar $120 sebulan. Nah, Bapak bisa bayangkan, mereka terdidik, mereka muda, mereka punya informasi, YouTube segala macam. Ini kemudian bisa jadi potensi dari social unrest. Dulu di tahun 90, Pak, isu inequality itu mungkin samar buat orang. Tapi dengan sosial media, itu berubah menjadi daily reality show, Pak. Karena dia bisa lihat bagaimana cara hidup orang. Nah, karena itu saya concern ya, kalau penciptaan lapangan kerja kita ini informal, ini bisa jadi soal ke depan. Apa yang kira-kira Bapak Presiden akan lakukan untuk address supaya lapangan pekerjaan ini yang tercipta adalah lapangan pekerjaan yang decent, Pak. Tidak hanya sekedar create jobs, but create good jobs. Mungkin itu, Pak. Justru inilah yang saya sedang lakukan. Justru ini. Makanya saya menyampaikan waktu saya maju sebagai presiden, saya tidak bicara lagi pembangunan bangsa. Saya bicara transformasi bangsa. Yang terjadi adalah deindustrialisasi. Yang terjadi adalah uang Indonesia tidak tinggal di Indonesia. Saya ingin hilirisasi. That's the only way. Kita tidak boleh ekspor lagi bahan mentah. Kita harus mengolah bahan mentah itu menjadi turunan produk industri yang bernilai tinggi. Di sini nanti bisa anak-anak muda yang pintar-pintar bekerja. Create good job. Saya akan buka pabrik mobil. Kenapa kita harus jadi pasar mobilnya orang lain? Kenapa? Karena will. Dengan segala hormat, Korea, sumber alam Korea apa? Coba periksa. Kita punya sumber alam semua untuk bikin mobil, tapi dia sudah puluhan tahun lebih dulu dari kita bikin mobil. Kita punya timah, kita punya boksit untuk alumina, diolah menjadi aluminium jadi mobil. Tapi kita nggak bikin processing boksit. Prosesnya nggak ada. Jepang tidak punya boksit. Dia bikin mobil terhebat. Iya kan? Jadi ini Pak Kati, this is what we have to do. Makanya saya bikin buku transformasi bangsa. Saya katakan strategi transformasi bangsa. We have to transform. There's no other way. Untuk kita industrialisasi, kita harus melakukan ratusan pabrik. Itu yang kita sebut pohon industri. Dan kita sudah map out. We have a plan actually. Pohon industri untuk semua komoditas penting yang kita punya. Kelapa saja ternyata di negara manapun dianggap suatu miracle crop. Minyak VCO, virgin coconut oil, itu dianggap anti cancer. Di Amerika saya punya teman-teman jenderal Amerika, dia minum tablet virgin coconut oil yang dibikin bubuk jadi tablet. Tiap makan dia minum itu. Harga kelapa itu tinggi sekarang. Kita baru punya 1-2 pabrik kelapa. Selama ini kita ekspor kelapa gelondongan. Kelapa. Hampir semua komoditas. Ya, kita punya kopi terbaik. Tapi kita import Starbucks, ya, Nestle, Nescafe, iya kan? Kita punya coklat terbaik. Tapi kita import, kita makan KitKat, kita makan Cadbury, iya kan? This is what we have to do. Jadi justru ini jawabannya adalah
industrialisasi. Yang sekarang ini is actually to win time. To win time. Win time adalah kita harus hilangkan kemiskinan. Bahwa kelas menengah turun, saya yang ungkapkan. Saya ungkapkan di mana-mana. Itu yang menohok saya. Saya tadi bangga juga 7 tahun pertumbuhan 5%. Tahu, loh, pertumbuhan tapi orang miskin tambah. Kelas menengah kurang. Oh, there's something wrong with the system. Yeah. So you're exactly correct. We have to industrialize. And now it's not even industrialization. Now it's science. Ya. STEM. Ya kan? Contoh, kita kekurangan 100, kalau tidak salah 120.000 sampai 140.000 dokter. 140.000 dokter kurang. Dan kita memproduksi, menggraduate tiap tahun paling 9.000 sampai 10.000 dokter tiap tahun. Top. Artinya kita harus 14 tahun nunggu baru terpenuhi. 14 tahun akhirnya yang tua-tua pensiun juga gitu loh. Jadi